Bayangkan Anda telah menjual sawah, rumah, bahkan berutang ratusan juta, demi bisa pergi ke Tanah Suci. Tapi sesampainya di sana, alih-alih mendapatkan kenyamanan dan kehusyukan beribadah, Anda justru harus tidur di trotoar, mandi di toilet umum, dan dikejar-kejar aparat keamanan Arab Saudi. Inilah kenyataan pahit ribuan jemaah haji ilegal tahun 2025. Mereka bukan tak punya niat ibadah, tapi terjebak dalam sistem yang sempit, biaya mahal, dan oknum tak bertanggung jawab. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang harus bertanggung jawab? Dan bagaimana nasib mereka saat puncak haji tiba? Simak selengkapnya hanya di video ini. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk dukung channel ini menyajikan informasi mendalam dan membuka mata kita semua. Tinggalkan juga komentar. Apa pendapatmu soal jemaah haji ilegal ini? Layakkah mereka diberi ruang, atau aturan harus tetap ditegakkan? Ribuan jemaah haji ilegal membanjiri Makkah. Tahun 2025 mencatat jumlah jemaah haji ilegal yang melonjak drastis. Diperkirakan ada lebih dari 100.000 jemaah tanpa visa haji resmi yang telah masuk ke Makkah. Mayoritas berasal dari Indonesia, Pakistan, India, dan beberapa negara Afrika. Ironisnya, sebagian besar dari mereka membayar ratusan juta rupiah melalui jalur tidak resmi. Modusnya bervariasi seperti visa ziarah, visa kerja musiman, hingga jalur umrah yang tidak pulang. Kehidupan yang tidak layak di Tanah Suci, tanpa izin resmi dan akomodasi yang disediakan pemerintah. Para jemaah ini hidup dalam kondisi memprihatinkan. Banyak yang tidur di trotoar, lorong pertokoan, hingga taman-taman kota. Mereka tidak bisa mengakses tenda-tenda di Mina, Arafah, dan Musdalifah. Bahkan untuk sekadar mandi atau buang air, harus berebut toilet umum. Di tengah suhu Makkah yang mencapai 45 derajat, ini bukan hanya menyiksa, tapi juga sangat berbahaya. Razia dan deportasi massal. Pemerintah Arab Saudi tahun ini menerapkan aturan ketat. Jemaah tanpa visa resmi akan ditangkap, ditahan, dan dideportasi. Pelanggar bisa mendapat hukuman penjara hingga 6 bulan dan denda 50.000 rial, sekitar 200 juta rupiah. Banyak jemaah ditangkap saat berada di jalan, masjid, bahkan saat mencoba menyelinap ke tenda haji. Sayangnya, beberapa dari mereka sudah lanjut usia dan tidak memahami aturan sepenuhnya. Siapa yang salah? Sistem, oknum, atau jemaah sendiri? Fenomena ini bukan sekadar soal pelanggaran. Ini soal kesenjangan antara niat ibadah dan realitas sistem kuota yang terbatas. Banyak jemaah sudah menunggu bertahun-tahun untuk kuota haji resmi, tapi tak kunjung berangkat. Mereka lalu memilih jalur cepat, walau berisiko tinggi. Tak jarang pula, mereka tertipu oleh oknum travel nakal yang menjanjikan haji backpacker atau haji tanpa antre. Padahal, itu melanggar hukum dan berbahaya bagi keselamatan jiwa. Reaksi pemerintah Indonesia. Kementerian Agama RI telah mengimbau keras agar masyarakat tidak tergiur jalur ilegal. Petugas haji resmi juga kewalahan karena harus membedakan jemaah legal dan ilegal. Sementara mereka tetap harus fokus pada layanan haji reguler. Namun tekanan publik mulai menguat, haruskah pemerintah menambah kuota atau membuka jalur khusus? Itu masih menjadi perdebatan panjang. Nasib mereka saat wukuf dan puncak haji. Puncak ibadah haji, seperti wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, dan melontar jumrah di Mina, tidak bisa diakses oleh jemaah ilegal karena sistem zonasi dan pengawasan ketat. Artinya, ibadah haji mereka tidak sah secara syariat maupun administratif. Bayangkan, sudah keluar uang, tenaga, dan niat tulus, tapi tidak bisa menjalankan rukun haji secara sempurna. Kesedihan dan rasa frustasi pun tidak terelakkan.
Fenomena jemaah haji ilegal tahun ini mengajarkan kita satu hal penting. Niat baik tidak cukup jika tak dibarengi dengan cara yang benar. Haji adalah ibadah istimewa yang butuh kesabaran, bukan hanya uang. Dan ketika kesabaran tergantikan oleh ketergesaan, yang tersisa hanyalah penderitaan dan penyesalan. Bagi kita semua, ini menjadi cermin. Apakah sistem haji kita sudah cukup adil dan transparan? Apakah masyarakat sudah cukup paham akan risiko jalur ilegal? Dan yang terpenting, siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi spiritual ini? Jika video ini membuka mata dan hati Anda, jangan lupa tekan tombol subscribe, like video ini, dan bagikan ke orang-orang terdekat, agar tidak ada lagi yang terjebak dalam mimpi indah yang berubah jadi mimpi buruk. Tulis juga di kolom komentar. Menurutmu, apakah jemaah haji ilegal masih layak mendapatkan toleransi? Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga kita semua bisa berangkat ke Tanah Suci dengan cara yang benar, aman, dan diridai Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.